Selanjutnya kita simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bercanda dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengundurkan diri dari Partai Golkar. Erlangga memberi celetukan, kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil. Momen itu terjadi saat para menteri berkumpul di ibu kota Nusantara. Awalnya wartawan meminta Erlangga dan Bahlil berfoto bersama. Mereka pun berangkulan dan menghadap kamera. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai melontarkan guyonan, di mana dia meminta Erlangga berfoto bersama para menteri. Kemudian Erlangga mengambil sebuah kursi dan duduk di samping Sri Mulyani. Lalu Bahlil juga mengambil kursi yang ada di depan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahlil menduduki kursi tersebut sedangkan Listio terpaksa berdiri. Melihat momen itu, Erlangga membuat guyonan yang berbau politik dengan menyebut kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil. Diketahui Erlangga baru saja mengumumkan pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Nama Bahlil disebut-sebut ambil bagian dari keputusan besar tersebut. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Rapatan lagi Pak di belakang Pak, biar kelihatan. Masuk barang itu. Saya izin di belakang karena Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki kewenangan tambahan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pemilik rekening bank yang bisa diintip isinya oleh otoritas pajak pun dilarang bersekongkol untuk menutup akses tersebut. Nominal pemilik rekening yang bisa diintip isinya oleh Ditjen Pajak ialah sebesar 1 miliar. Sebagaimana tertuang dalam pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2018 yang menggantikan batasan sebelumnya dalam PMK 70 tahun 2017 sebesar 200 juta rupiah. Selain itu dalam pasal 7 PMK tersebut disebutkan pihak lembaga jasa keuangan juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap rekening keuangan yang agregat saldo atau nilai rekening keuangannya melebihi $250.000 Amerika Serikat. Adapun pihak-pihak yang melakukan persekongkolan untuk menghalang-halangi Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut akan kehilangan layanan pembukaan rekening baru hingga transaksi di perbankan. Dua mega trust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya berpotensi membawa gempa di Indonesia. Hal ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Sebelumnya gempa besar mega trust Nankai di Jepang Selatan pada 8 Agustus lalu ternyata sudah diprediksi oleh BMKG. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan dari hasil pemodelan tsunami oleh BMKG menunjukkan adanya status ancaman waspada dengan tinggi tsunami kurang dari 1,5 meter. Dan akhirnya terkonfirmasi memang tsunami terjadi di pantai Miyazaki, Jepang dengan ketinggian 31 meter. Dan tidak merusak. Sebagai informasi, sumber gempa Mega Trust Nankai terletak di sebelah timur lepas pantai Pulau Kyushu, Shikoku, dan Kinki di Jepang Selatan. Mega Trust Nankai adalah salah satu zona seismic gap atau zona sumber gempa potensial, tetapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Saat ini zona tersebut diduga sedang mengalami proses akumulasi medan tegangan atau stres kerak bumi. Palung Nankai memiliki beberapa segmen megatrust, namun jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, maka para ilmuwan Jepang yakin palung tersebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga magnitudo 9,1. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali menyuarakan retorika terbaru dalam ketegangan Moskow dan aliansi militer NATO pasca perang Ukraina. Kali ini menyerukan agar Rusia mengirimkan tank ke ibu kota Jerman Berlin.
Dalam sebuah cuitan di X, Medvedev mengatakan langkah ini harus diambil karena sebuah surat kabar tabloid Jerman Bild menerbitkan sebuah artikel yang dengan bangga mengumumkan kembalinya tank-tank Jerman ke tanah Rusia. Diketahui tank-tank Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet selama Perang Dunia II pada tahun 1941. Sejak dimulainya Perang Rusia-Ukraina, Jerman telah menyediakan beberapa tank Leopard untuk pertahanan Ukraina. Sekutu NATO lainnya telah setuju untuk mengirim jet tempur F-16 buatan Amerika ke Ukraina untuk dukungan militer. Jerman adalah negara anggota NATO. Ini berarti bahwa jika negeri Sungai Rhine itu diserang atau menghadapi agresi, sekutunya berkewajiban memberikan dukungan militer berdasarkan prinsip pertahanan kolektif yang diuraikan dalam pasal 5 perjanjian NATO. Sementara itu komentar Medvedev datang saat pasukan Ukraina dilaporkan semakin menekan Rusia di wilayah pedesaan di daerah Kursk. Pasukan Kiev dilaporkan mengancam akan merebut satu kota regional sejauh 6 mil di dalam wilayah Rusia.